Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pemburu Sampah Organik. Sore ini kita akan membahas konsep biofarm ya, secara terstruktur. Jadi bagaimana kita mendapatkan pakan subsidi dari limbah organik yang kita dapat dari baik dari pasar atau dari pedagang sayur yang nantinya akan dijadikan untuk budidaya maggot gitu loh. Jadi sederhananya bahwa dari sampah organik ya, sampah organik ini bisa meliputi ya, itu ada sayur bekas atau buah-buahan bekas yang di pasar ya, sebagai sarana untuk budidaya dari lalat yang namanya BSF atau Black Soldier Fly. Dimana pemanfaatan dari lalat Black Soldier Fly ini yang kita ambil adalah maggotnya. Maggot sendiri ini adalah sebenarnya adalah larva atau belatung. BSF adalah lalat baik, dia tidak menyebarkan penyakit. Ya, jadi kenapa maggot yang diambil? Jadi berdasarkan literasi atau penelitian dari teman-teman yang lebih paham tentang maggot, bahwa kandungan maggot sendiri untuk peternakan atau perikanan itu sangat baik. Kurang lebih kalau saya tidak salah kutip, kandungan proteinnya adalah 30%. Oke, jadi kita ulangi lagi, dari sampah organik dipakai untuk black soldier fly menghasilkan maggot atau larva ya. Nah, larva ini yang kita pakai untuk peternakan atau perikanan. Nah, berapa sih usia maggot yang bisa dipakai untuk peternakan atau perikanan? Itu tergantung kebutuhan kalau saya. Jadi ketika nanti lalat BSF ini dia bertelur lalu ditetaskan ya, nah, mungkin sesi untuk budidaya BSF nanti kita akan bahas di di sesi selanjutnya. Tapi intinya bahwa ketika telur BSF itu ditetaskan ya, lalu kita besarkan melalui sampah organik dan hasilnya adalah maggot, itu yang kita pakai. Rentang waktunya biasanya dari hasil penetasan itu misalnya dari 0 sampai 7 hari, ini masa pembesaran. Ya, pembesaran dari mulai penetasan dan pembesaran. Dari 8 hari sampai 14 hari ini biasanya saya pakai untuk pakan. Pakan apa? Ini saya kembalikan lagi. Jadi buat pakan di peternakan, baik ini untuk ayam ya, puyuh, entok ya, atau untuk perikanan, ini untuk pembesaran ya, ikan mujair, lele ya, macam-macam. Untuk pembesaran ikan ya, bukan untuk larva ikan, karena besarnya maggot itu tidak akan dimakan oleh larva ikan, jadi hanya untuk pembesaran seperti itu. Lalu manfaat lain dari konsep biofarm ini apa? Hasil dari BSF ya, hasil dari BSF yang dinamakan dengan kotak biopon. Ya, ini ada namanya, nanti tempatnya buat ternak ini namanya biopon. Biopon ini menghasilkan kompos. Kenapa bisa menghasilkan kompos? Karena sayuran atau sampah organik yang dimakan oleh larva maggot ya, dia akan mengeluarkan feses atau kotoran ya. Ini sebenarnya feses maggot dan otomatis ini sangat baik untuk tanaman kita ya, untuk tanaman. Jadi circle-nya atau putarannya, bahwa pakan subsidi organik dari sampah itu bisa kita kelola untuk perikanan dan peternakan. Ini yang saya bilang konsepnya konsep biofarm. Ya, jadi gimana caranya dari sampah pasar yang sudah tidak terpakai, atau mungkin sampahnya dari pedagang sahur yang dibuang percuma, itu kita bisa manfaatkan untuk budidaya BSF, menghasilkan maggot ya, atau larva. Maggot ini diberikan ke peternakan kita atau ke perikanan kita. Hasil biopon dari BSF sendiri itu akan keluar berupa kompos. Jadi secara keseluruhan
ini tidak ada limbah yang dibuang. Bagaimana nanti ini bisa simultan, karena dari budidaya BSF itu kita harus ada namanya manajemen kandang BSF, di mana sebagian diberikan pakan, di mana sebagian lagi digunakan untuk budidaya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di channel Sampah Organik secara global, bagaimana sebuah konsep biofarm atau gimana kita mendapatkan pakan subsidi ya. Pakan subsidi bukan total, tapi subsidi, pakan subsidi untuk peternakan dan perikanan kita dengan konsep biofarm atau memanfaatkan limbah sampah organik. Jangan lupa like, share, and comment di video ini, atau ada pertanyaan mungkin bisa lihat di deskripsi di bawah sini. Untuk langsung WA, kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab seperti itu, tentunya dengan kemampuan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman peternakan atau perikanan, dan kita bisa membantu mengurangi sampah-sampah organik yang saat ini belum maksimal digunakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.